Link FA Wibowo Adi berubah Undang-Undang 21 tentang Undang-Undang 1 tentang pemberantasan korupsi. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 2 yaitu tindak pidana denda di DPR akan dengan pidana kurungan, dan berdasarkan uraian pasal yuridis pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 perbuatan terdakwa yang mensangkakan pada terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 junto pasal 99, maka terhadap terdakwa yang mensangkakan dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat 6 pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 99 dan pidana korupsi. Pidana tambahan berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang disebutkan bahwa selain pidana pokok dapat pidana tambahan bagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum pidana sebagaimana dimaksud. Pidana satu adalah perampasan barang benda, 2 pembayaran uang ganti, 3 penutupan seluruh sebagian perusahaan untuk waktu selama kehidupan, dan 4 pencabutan seluruh sebagian hak tertentu atau penghapuskan seluruh sebagian keuntungan. Poin kedua, jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B paling lama dalam waktu 1 bulan sudah perusahaan, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dalam untuk uang pengganti. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa yang tersangka bersama Abdul Rahman Sofindo Setio Ibu Adinoto dan Sukun Sudarjo dalam melaksanakan pengadaan amal pesawat substansi terbombar dari TNI dan Bogor pada APR 700 dengan menjalankan penanggulangan kesalahan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur pengadaan pesawat APR sebagaimana disebutkan di atas dalam mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, itu merugikan keuangan negara pada PT Garuda sejak 2011 sampai dengan 2021 dengan total berjumlah sebesar 609.814.504 US dollar. Jumlah total kerugian akibat pengoperasian dan pesawat PRT sebesar 379.908.023 US dollar, dan kerugian akibat pengoperasian pesawat ATR oleh PT Garuda sebesar 210.1.827 US dollar. Bahwa berdasarkan perkara kuat terdapat 5 orang terdakwa yang tersangka seperti Wibowo, Abdul Rahman, Sofindo dan Sukun Sudarjo masing-masing dilakukan penodaan dalam perkara terpisah, dan akibat perbuatan terdakwa ini tersangka Setio Wibowo, Abdul Rahman, Sofindo dan Sukun sebagaimana dijelaskan di atas telah merugikan keuangan negara pada PT Garuda dengan jumlah total 609.814.504 US dollar, di mana berdasarkan keterangan ahli Dr. Siswo Sujanto DR sebagai ahli hukum keuangan negara dan ahli Panut TGEA ahli dari BPKP yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan aset atau kekayaan negara karena suatu perbuatan melawan hukum. Kekayaan ini seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara atau dapat juga antara lain karena uang yang berada di atas negara berkurang secara melanggar hukum atau aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikannya. Keluarnya uang negara yang tidak seharusnya dari kas negara dalam hal ini uang yang berada dalam pengelolaan perusahaan BUMN PT Garuda tersebut disebabkan karena perbuatan hukum dan merupakan kerugian keuangan negara. Bahwa sejalan dengan konsepsi teori kebijakan publik pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh dua kelompok, pejabat publik itu pejabat pembuat kebijakan dan pejabat pelaksana kebijakan. Selanjutnya terhadap dua kelompok tersebut dimaksud diletakkan akuntabilitas masing-masing sesuai dengan keuangan dan tanggung jawabnya. Terkait dengan itu, dalam pengelolaan keuangan negara kemudian dikenal adanya akuntabilitas politik, yaitu merupakan akuntabilitas yang dikaitkan dengan para pejabat yang membuat kebijakan yang dapat mengakibatkan penggunaan dana anggaran negara. Selanjutnya, akuntabilitas yang diletakkan pada pejabat operasional sebagai pelaksana kebijakan. Akuntabilitas dimaksud adalah akuntabilitas kinerja, yaitu merupakan akuntabilitas yang berkenaan dengan kewajiban untuk mewujudkan kebijakan negara atau pemerintah. Akuntabilitas ini menjadi kewajiban para pejabat teras di tingkat pemerintah, yaitu terkait dengan tanggung jawab para pejabat di tingkat
tingkat operasionalnya khusus menyangkut masalah penggunaan keuangan negara. Sehingga mengatur penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dapat dimintai bertanggung jawab bila terjadi kerugian negara dalam hal ini yang terjadi pada BUMN PT Garuda Indonesia adalah pada dasarnya adalah semua pejabat yang karena keputusannya atau perbuatannya atau tindakannya telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara termasuk dalam perkara Aqua dan terdakwa yang dikatakan bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 B dapat dibebankan uang pengganti kepada terdakwa sebesar yang dinikmati oleh terdakwa, namun karena terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Permen Nomor 5/2014 bahwa karena dalam perkara Aqua tidak terdapat lagi pihak lain yang dijadikan terdakwa sehingga terdapat terdakwa yang disangkakan karena akibat perbuatan yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dibebankan uang pengganti dari kerugian keuangan negara tersebut. Pada masa jabatan terdakwa yang disangkakan sebagai Direktur Utama PT Garuda yaitu periode 2011 sampai 2014 dengan rincian sebagai berikut. Kerugian keuangan negara akibat pengoperasian pesawat ATR 72-600 oleh PT GA di tahun 2013 sejumlah 324.294 US dollar, di tahun 2014 sebesar 8.943.209 US dollar dengan subtotal sejumlah 9.267.503 US dollar. Kerugian keuangan negara pengoperasian pesawat CRJ-1000 di tahun 2012 sejumlah 2.395.283 US dollar. Pada tahun 2013 38.838.190 US dollar, di tahun 2014 sebesar 35.866.043 US dollar. Sehingga jumlah pokok kerugian negara yang dapat dibebankan pada terdakwa dari pokok tersebut adalah penjumlahan sebesar 9.269.503 US dollar dijumlah dengan 77.099.516 dolar, sehingga total keseluruhan uang pengganti yang dibebankan pada terdakwa wisata adalah sebesar 86.367.019 rupiah yang selanjutnya kami akan uraikan dalam amar tuntutan ini untuk sedikit nota dibacakan. Pasal 39 KUHP, pasal 194 ayat 1, 2 dan 3 kuhap, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam analisa fakta dan analisa yuridis secara lengkap di dalam surat tuntutan yang telah dibacakan, diperoleh fakta bahwa dalam kegiatan pengadaan armada pesawat pihak PT Garuda Indonesia beserta Tbk tidak memerlukan pihak lain karena tim pengadaan yang ditugaskan oleh perusahaan dapat langsung melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak manufaktur atau pabrikan, sehingga Saudara Sutikno Sudarjo tanpa hak telah ikut serta dalam kegiatan pengadaan pesawat Stratoseeker jenis Bombardier CRJ-1000 dan ada 1.200 tersebut. Selanjutnya, terdakwa yang tanpa hak dengan mempergunakan beberapa perusahaan yang tidak mempunyai dasar hukum apapun, di antaranya perusahaan milik terdakwa yang bernama Tanat Internasional, PT Agria Panamita Ayu Prakasa, dan Holding Management Internasional telah menerima fee atau bayaran dari manufaktur Bombardier dan ATR yang kemudian diberikan kepada Indonesia Tata sebanyak 200.000 US dolar Amerika dan 1.151.253 dolar Singapura, atau Sonido sebanyak 1.222.315 USD, serta Noter Sutikno sebanyak 2.302.974 dolar Amerika Serikat dan 477.560 euro Uni Eropa,
Sementara itu terdakwa sendiri memperoleh fee sebesar $1.967,6 dan 4.364.363,19 euro unit Eropa. Berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta, terdakwa telah memperoleh uang sejumlah tersebut. Karenanya uang yang diperoleh terdakwa tersebut sudah semestinya dipandang sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukannya. Dilanjutkan. Kesimpulan, setelah kami menguraikan pembuktian adanya perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan di dalam hasil analis yang didakwakan dan menguraikan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, maka kami berpendapat bahwa syarat objektif dan syarat subjektif pemidanaan terdapat dipenuhi pada diri terdakwa yang bersangkutan. Untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Hal ini berdasarkan fakta atau keadaan selama di persidangan bahwa 1. Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, artinya sehat jiwanya. 2. Terdakwa melakukan perbuatan yang belum kesadaran pada hendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya. 3. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau tindak. Dengan demikian pada terdakwa yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, terdakwa dapat dijatuhi pidana akan tersangkanya. Akhirnya sebelum kami membacakan putusan pidana atas terdakwa, kami perkenankan kami mengungkapkan hal-hal yang kami dapat jadikan bahan pertimbangan dalam mengajukan putusan pidana ini. Antara lain sebagai berikut: hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan pemberantasan korupsi. 2. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. 3. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Hal yang meringankan terdakwa bersifat sopan dalam persidangan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa MS Hasatar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan kriminal jaksa penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang bersangkutan sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada yang bersangkutan untuk membayar uang pengganti sebesar $86.367.019 US dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun, atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban pembayaran uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan namanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa: A. Nomor 1. Satu set fotokopi salinan surat keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia nomor JKT 11 tanggal 31 Januari 2011 tentang organisasi induk PT Garuda sampai dengan terakhir nomor BE 5 1 B dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sudirman Sudarjo. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan untuk khusus terdakwa MS Hasatar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 atas nama penuntut umum. Izin
setelah berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dua, terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap tindakannya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya. Tiga, tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan akibat terdakwa. Dengan demikian, kepada terdakwa diberikan pertanggungan pidana atas perbuatan yang menimbulkannya. Artinya sebelum kami membaca tuntutan pidana atas terdakwa terlebih dahulu, perkenankan kami mengumpulkan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini antara lain sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan: satu, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memilih perkara ini untuk memutuskan: satu, menyatakan terdakwa Sutikno Sudarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutikno Sudarjo berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di ruang tahanan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sutikno Sudarjo sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Membebankan kepada terdakwa Sutikno Sudarjo membayar uang pengganti sebesar $1.667,86 dolar Amerika dengan ketentuan jika terpidana dan $4.344.363,19 euro Uni Eropa dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berlaku tetap, maka kebenarannya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak membayar atau belum mencukupi pembayaran uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun. 5. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa: 1. Barang bukti nomor 1.1 berupa 1 set fotokopi salinan surat keputusan direktur utama PT Garuda Indonesia nomor BKTZ //5007/11 tanggal 31 Januari 2011 tentang organisasi PT Garuda Indonesia Persero sampai dengan 1.36 yang disita dari Kaisar Aprialdi berupa 1 set fotokopi dokumen appendix 2A Kode CLD 900 aircraft. 2. Barang bukti berupa dokumen izin yang dan seterusnya sampai dengan poin 34. Barang bukti berupa dokumen nomor 34.1 berupa satu rapat fotokopi dokumen surat keputusan direksi di luar rapat direksi PT Garuda Indonesia tentang pembelian dasar pesawat Bombardier TJ1000 tanggal 7 Februari 2012 yang disita dari Albert Burhan tetap terampil dalam berkas perkara. Barang bukti elektronik poin pertama, barang bukti nomor 1 berupa satu unit handphone merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 5G dengan model dengan serial number RRCR 9010JCL dengan email dan seterusnya, warna bronze tanpa SIM card dengan password dan seterusnya,
yang disita dari Abah Tuhan, 2 barang bukti nomor 2 berupa 1 buah flash disk warna silver, 3 barang bukti yang disita dari Dita Turmansyah, 4 barang bukti berupa 1 hand drive, 5 barang bukti elektronik yang disita dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 27 Juni 2024. Penuntut umum.